YouTube, kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai OCT yang dulu pernah saya pasang. Jadi ini OCT di mobil saya atau oil gas tank yang biasa untuk menampung uap oli yang berada di bagian cylinder head ke bagian intake ya. Jadi kita nanti akan bahas seperti apa sih kondisinya setelah saya memasang 1 tahun lebih ini, dan nanti kita juga akan membahas untuk apa saja sih yang saya rasakan ketika setelah pasang OCT ini, apakah enak atau enggak, nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Dan yang ketiga, itu banyak yang bilang setelah masang itu ada yang mampet kemudian mesinnya ngobos. Jadi nanti akan saya jelaskan seperti apa sih pemasangan yang benar, dan untuk menghindari seperti itu atau ngobos atau olinya rembes, nanti akan saya bahas di video ini lengkap. Jadi silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita bahas dulu untuk kondisi OCT di mobil saya yang sudah saya pasang di 1 tahun lebih. Jadi untuk kondisi OCT nya itu seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Untuk kondisinya masih normal, tidak ada masalah atau kerusakan sama sekali. Nah, di sini terlihat ada olinya atau uap oli yang terperangkap di sini. Untuk jumlahnya itu lumayan. Ini untuk olinya itu terkumpul biasanya sekitar 3-4 bulanan seperti itu. Ini belum saya kuras dan saya buat videonya untuk menjelaskan ke teman-teman. Dan untuk kondisinya seperti itu ya. Untuk selang-selangnya dia juga tidak ada masalah, kondisinya sangat baik selama pemasangannya itu benar. Nanti akan saya jelaskan untuk kesalahan pemasangan, untuk akibatnya juga seperti yang saya bilang tadi, ada yang bilang ngobos. Dan untuk pemasangan di mobil saya, karena saya sudah pastikan untuk alirannya benar, itu tidak ada masalah, kondisinya masih normal dan cukup membantu di mobil saya. Ini akan saya lepas dulu untuk bagian tampungannya, biar nanti kalian bisa tahu untuk seberapa sih untuk oli di mobil saya atau uap oli yang terperangkap di OCT ini. Bayangkan aja kalau uap olinya ini masuk lagi ke bagian intake, itu kan dia akan memberikan endapan ya di bagian intake ataupun nanti di bagian piston, dan menyebabkan itu menjadi kerak. Ini akan saya buka endapan atau oli yang terperangkap di bagian OCT ini. Jadi yang masuk ke bagian intake itu dia lebih bersih atau minim oli ya, jadi uapnya itu bersih. Kemudian setelah kita buka seperti ini, kita bisa melihat untuk olinya. Nah, ini lumayan ya untuk oli yang terperangkap. Ini oli di sekitar 3-4 bulanan belum saya buang. Nah, untuk kondisi seperti ini nanti kalian bisa membersihkannya ketika ada uap oli yang terperangkap seperti ini, dan nanti bisa membersihkan untuk tampungannya seperti ini. Dan ini nanti akan saya jelaskan untuk apa saja sih yang saya rasakan ketika sudah memasang OCT seperti ini. Oke, apa saja sih yang saya rasakan ketika saya memasang OCT ini, atau efek setelah saya memasang OCT di sekitar 1,5 tahunan ini. Jadi ini untuk endapannya seperti ini ya, setiap 3-4 bulan akan saya bersihkan atau selalu saya bersihkan. Dan untuk yang saya rasakan itu mobil lebih responsif ya. Ketika kita injak gas seperti ini atau kita akselerasi, itu dia lebih responsif daripada sebelum saya memasang OCT. Meskipun nggak terlalu signifikan, tapi ya berasa lah untuk efek dari OCT ini. Dan untuk bau asap knalpot itu juga lumayan berkurang ya, kan dia seperti menyengat. Nah, setelah saya pasang seperti ini, baunya itu nggak terlalu menyengat. Itu mungkin disebabkan karena uap oli yang ada di bagian intake itu semakin sedikit ya, karena sudah terfilter oleh OCT ini, dan mengakibatkan jumlah uap olinya itu tidak terlalu banyak yang dibakar, sehingga untuk kinerja map itu tidak terlalu berat dan tidak cepat kotor. Dan untuk alur dari uap oli ini kan dia masuk ke bagian OCT dulu, kemudian dikirimkan ke bagian intake ya. Itu yang
menyebabkan kalau nggak masang OCT itu dia penumpukan uap oli yang ada di bagian intake kemudian dikirim ke bagian silinder ya. Itu kemarin sudah saya buatkan videonya ketika memasang, jadi banyak kerak di bagian map sensornya. Dan setelah saya pasang ini, untuk bau dari knalpot lumayan berkurang untuk menyengatnya. Itu diakibatkan atau disebabkan karena mapnya itu kerjanya lebih enteng dan lebih bersih ya di bagian intake manifold ini. Oke, kita bahas. Jadi kemarin banyak yang komen pas saya pasang OCT itu, ada yang bilang setelah pasang OCT ini mobilnya itu ngobos ataupun ada rembesan oli. Jadi untuk di bagian dipstick ini ketika dibuka itu ada yang komen kemarin itu dia bilang ngobos atau uap olinya keluar dari sini. Nah itu sebenarnya untuk pemasangannya mungkin tidak diperhatikan di bagian jalur uapnya, karena banyak yang harus diperhatikan ya ketika kita masang OCT seperti ini. Sudah saya jelaskan juga di video saat saya pemasangan OCT. Jadi harus kita pastikan dulu untuk arah atau aliran dari uap olinya itu benar. Nah, dari sini ya, kemudian masuk ke bagian OCT. Nah, di sini ada tanda panah ya. Itu jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu untuk alirannya tidak akan lancar untuk ke bagian intake-nya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya sumbatan atau uap olinya itu tidak lancar ya. Itu bisa jadi uap olinya mampet kemudian balik lagi ke bagian cylinder head. Penumpukan itu yang mengakibatkan ngobos seperti yang saya bilang tadi, ataupun malah rembes oli di bagian cylinder head. Jadi untuk efeknya lumayan ngeri ya kalau kita salah untuk pemasangannya. Dan ketika kita ingin memasang, pastikan lagi untuk aliran uap oli yang ada di bagian OCT ini lancar ya. Jadi kita tes dulu dengan cara meniup di bagian OCT atau di bagian in-nya ke arah si intake-nya itu lancar, tidak ada sumbatan. Jadi dites, kalau dites itu sudah lancar, silahkan kalian pasang. Jangan kalian tidak melakukan pengecekan alur dari aliran uap olinya kemudian langsung pasang, nanti akan mengakibatkan rembes di bagian cylinder head ataupun ngobos seperti yang teman-teman keluhkan. Jadi pemasangannya pastikan dengan baik dan benar, tidak ada kesalahan untuk bagian panahnya. Nah, setelah saya pasang OCT ini dengan yang saya bilang tadi untuk pemasangan yang benar, itu tidak ada masalah ya, dan malah membuat mobil saya itu semakin enak atau lebih responsif. Dan ini untuk uap oli yang terperangkap juga normal, tidak terlalu banyak, karena untuk banyak sedikitnya itu tergantung dari mobil masing-masing ya, untuk penguapannya tinggi atau rendah seperti itu. Oke, jadi ini untuk uap oli yang terperangkap di mobil saya akan saya bersihkan. Dan untuk kondisi di 1,5 tahun ini dia nggak ada masalah sama sekali, saya tidak menemukan masalah dan malah membantu di mobil saya, membuat bau knalpot tidak terlalu menyengat, dan untuk kinerja map sensor itu semakin enteng ya, karena minim kerak atau minim endapan di bagian intake, dan yang pasti membuat untuk di bagian silinder itu lebih bersih ke arah knalpot ya. Jadi itu yang saya rasakan untuk uap oli yang terperangkap seperti ini biasanya saya membuangnya seperti ini saya buang di sini dulu, nanti akan saya bersihkan ya, karena ini untuk menunjukkan ke teman-teman aja. Jadi kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan seperti ini, kita bisa menyemprotnya dengan carbon cleaner atau cukup melakukan pengelapan. Yang penting di bagian tampungannya ini bersih, tidak ada sisa olinya. Kemudian setelah itu kita pasang ke bagian OCT yang ada di bagian mesin. Cukup seperti itu aja ya teman-teman. Jadi mungkin sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.